Perlu diketahui bahwa di Papua itu tidak kekurangan orang pintar. Kami cuma kekurangan orang jujur. Masa cuma berhayal-hayal saja kita sebatas keamanan? Organisasi yang dalam kampus, saya yakin akan kepala-kepalanya anak-anak Amin. Papua. Halo sahabat Papua Corner. Ini merupakan kanal YouTube dari satu nama. Jadi kita menyebutnya ini adalah Papua Corner. Jadi sahabat-sahabat Papua yang berada di seluruh Indonesia maupun yang berada di Yogyakarta, salam kenal dari kami satu nama untuk kawan-kawan semua. Jadi di Papua Corner ini kita ingin ngobrol atau berbincang atau cakap-cakap gitulah ya tentang Papua gitu dalam perspektifnya, baik itu anak muda, nanti mungkin ada kawan-kawan Papua yang atau abang-abang, bapak-bapak Papua yang punya kapasitas menjelaskan atau melihat Papua dari luar daerah gitu. Nah, tapi kemudian kita pengen melihat harapan mereka ke depannya mau apa. Nah, kebetulan beberapa waktu terakhir ini kepemimpinan di Papua gitu ya menjadi headline berita di banyak baik itu di kanal YouTube maupun di berita nasional gitu ya, karena memang pemimpin di Papua sedang jadi sorotan gitu ya, karena baru terindikasi sebenarnya belum ada keputusan secara hukum gitu ya, dan ada juga beberapa pemimpin di kabupaten yang juga sama harus berjibaku untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan ini, kebetulan di sini sudah hadir Delia, perempuan kakak hebat ini datang dari Papua. Bisa memperkenalkan diri? Bisa. Ya. Namanya siapa nih? Kak Delia, nama lengkapnya? Oh iya. Tadi sebenarnya udah dipanggil Delia, tapi Iya. ditanya lagi namanya siapa. Oke. Jadi Ya, belum lengkap. Oke. Saya akan perkenalkan nama saya, yaitu nama saya Delia Esther Zongonau, biasa dipanggil Delia, Lia, Esther, Del, terserah kalian aja, Oke. senyamannya aja, tapi jangan terlalu nyaman, nanti susah move on. Oke. Mau langsung tempat tinggal atau? asli Delia dari domisilinya di mana kalau di Papua? Aku di Timika, Di Timika, berarti itu Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika. Oke. Datang jauh ke Yogyakarta? Kuliah di mana nih? Di APMD. Oh, di kampus STPMD APMD gitu ya. STPMD APMD. Nah, biasanya teman-teman Papua itu punya organisasi atau kelembagaan. Kalau Kak Delia sendiri ada? Oh iya, kebetulan kami di APMD ada namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Papua. Oke. Di situ kami tidak hanya menganggap itu suatu organisasi yang membahas tentang isu-isu politik, tetapi kami mengumpulkan anak-anak Papua karena kami sama-sama latar belakangnya dari Papua. Jadi kami mengumpulkan untuk jadikan organisasi ini sebagai rumah kami, atau kami biasa sebut sebagai honai kami, rumah adat di Papua kayak gitu. Jadi di situ kami membahas tentang pastinya menambah kapasitas intelektual dan juga kami lebih mempererat hubungan kami karena kan Papua ini luas ya. Jadi betul. Ada yang dari Manokwari, ada yang dari Timika, ada yang dari Jayapura. Itu kami saling tidak baku kenal. Ada yang satu daerah dengan saya, tapi cuma di Fokmapa ini yang bisa kami saling berkenalan dan bisa tahu satu sama lain. Karena ya kita tahu sendiri wilayah Papua tuh nggak kecil gitu ya. Jadi mungkin di keberuntungan kami masuk Fokmapa juga bisa mengenal satu sama lain. Walaupun kami satu Papua. Oke, jadi menarik. Nah itu kebiasaan biasanya kakak-kakak ini dari Papua biasanya terikat dalam satu organisasi yang membuat mereka selalu terhubung begitu ya. Fokmapa tadi ya nama ininya. Fokmapa. Oke. Nah kalau dari pandangan kakak Delia nih terkait dengan kalau kita tadi bicara kepemimpinan nih kan sedang ramai nih. Ya kepemimpinan Papua gitu ya. Nah, menurut anak muda yang sedang mengasah diri, memperkuat kapasitas diri gitu ya di kampus di Jogja gitu, seperti apa sih pandangan Kak Delia terkait dengan kepemimpinan
mungkin secara Papua secara keseluruhan, atau mungkin ada pengalaman menarik gitu yang bisa diceritakan. Oke, kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau kembali ke cara pandang, saya harus membedah diri dulu, membedah otak. Oke. Cara pandang dari sudut mana dulu nih saya mau lihat, gitu kan. Terus kalau mau lihat, memang seperti yang kakak jelasin bahwa di Papua sekarang menjadi hotspot atau sorotan utama, sorotan yang menjadi wilayah Indonesia ini titik fokusnya itu di Papua, karena lagi panas-panasnya nih ya. Kalau melihat kepemimpinan, lihat rakyatnya aja dulu. Sejahtera enggak? Kan kita lihat suatu organisasi itu dari hasilnya atau dari kepalanya. Biasanya ada salah satu kakakku bilang, saya pernah dengar kalimat ini. Suatu organisasi atau suatu kumpulan itu dilihatnya dari kepala. Oke. Kalau dari ikan, dari ikan, filosofi ikan. Ikan kan busuknya dari kepala itu. Iya kan? Ya. Busuknya dari kepala. Otomatis kalau kepalanya busuk, badan dan ekornya juga busuk. Juga ikut. Nah, Oke. Jadi ketika kita bilang pemimpin ini baik, tetapi kalau masyarakatnya nggak sejahtera, patut dipertanyakan ini kenapa. Tidak bisa kita mau kembalikan, ini gara-gara masyarakatnya kurang tertib dan lain-lainnya. Terus kau menjabat sebagai pemimpin itu untuk apa? Gitu. Jadi kita bukan mau bicara pemimpin itu buruk atau enggaknya di sini, tapi kita sorot orang yang menerima dampaknya gitu. Berarti kita harus melihat kinerjanya dan dampak kerja. Iya, gitu betul. Ya. Bagaimana kemudian kebijakan gitu. Kalau pemerintahan itu kan bicara ke masyarakatnya soal pelayanan, soal kebijakan gitu ya. Kalau pelayanan ini kan banyak, ada pelayanan dasar, misalkan kayak pendidikan, kesehatan gitu ya, sarana prasarana. Nah, itu yang dasar. Nah, berarti menurut Kak Delia kita lihat dulu itunya gitu ya. Dampak di masyarakatnya seperti apa gitu. Iya, betul. Nah, kalau Kak Delia sebelum ke Jogja ini sebenarnya di Papua SMP atau SD-nya di Papua? Di Papua SMP, TK, SD, SMP di Papua. Oke, gitu. Jadi setelah SMP baru kemudian mencari tempat baru untuk melanjutkan pendidikan gitu ya? Tapi hanya 2,5 tahun terus balik lagi karena ada hal-hal urgent. Baik. Nah, kalau pengalaman Kak Delia gitu ya, melihat tadi sudah sebenarnya kita kalau mau melihat kepemimpinan itu yang pertama adalah dilihat dari kepalanya. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kepemimpinan ini berdampak bagi masyarakat. Nah, hal-hal apa lagi kira-kira yang menurut Kak Delia yang harus kita lihat dalam konteks misalkan kepemimpinan atau mungkin memimpin Papua begitu yang mau dilihat? Oh, kalau aku mungkin ada satu kebijakan di Papua, tapi kebijakan ini ada di salah satu buku aku baca. Pemimpin belum tentu menjadi pemerintah. Pemerintah sudah pasti jadi pemimpin. Nah, itu mungkin di Pulau Papua hampir semua. Hampir semua terjadi hal kayak begini. Maksud dari saya itu mereka sudah menjadi pemimpin yang baik di mata masyarakat, tetapi belum menjadi pemerintah. Bupati-bupati dan gubernur seharusnya mereka lebih tahu tupoksi mereka tuh di mana sih sebenarnya. Jangan salah duduk gitu. Jadi ada satu kebijakan di salah satu daerah itu masyarakat ada momen-momen tertentu masyarakat boleh ketemu bupatinya untuk di ACC, mungkin permintaan proyek dan lain-lain di ACC. Ya bagus sih, maksudnya interaksi antara pemimpin dan masyarakat itu terbuka seperti begitu. Tetapi ketika dikasih proyek itu tidak ada penanganan selanjutnya atau tidak dilembagakan atau tidak dibimbing secara terus-menerus. Jadi hanya dikasih, entah kamu mau bikin apa dengan dana yang diberikan, itu terserah kamu. Ya ini kan mematikan karakter atau mematikan, walaupun kamu pemimpin ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi kan dia harus menopang terus atau harus menggembleng orang-orang yang dikasih proyek-proyek ini, biar tidak putus sampai di situ saja. Tidak hanya sekedar ini kau kerjakan, tetapi kemudian tidak ada kontrol, pengawasan, pengarahan gitu ya.
Oke. Nah, dalam konteks hal-hal kayak gini sebenarnya menurut Kak Delia ini apa yang bisa kita anak muda gitu ya melihat fenomena apa yang terjadi hari ini, pengennya kita ke depan mau apa nih gitu. Apa yang mau dirubah nih? Perlu diketahui bahwa di Papua itu tidak kekurangan orang pintar. Oke. Kami cuma kekurangan orang jujur dan orang bijaksana. Kenapa demikian? Karena terkadang kita sudah tinggi, kita lihat orang di bawah tuh susah. Atau kita menjadi intelektual menara gading, bisa dibilang kayak gitu. Jadi perlu diketahui lagi, kita yang di atas lihat orang yang di bawah tuh seperti semut. Orang di bawah lihat kita di atas juga seperti semut. Jadi sama-sama kecil. Okay. Jadi jangan merasa diri itu lebih dari orang lain kayak gitu. Jadi teman-teman, untuk mengembangkan intelektual kita, mari bersama-sama untuk mengembangkan intelektual kita dan balik untuk mengembangkan kita punya Papua. Mungkin pemimpin-pemimpin sekarang sudah bagus, tetapi mari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Nah, tadi Kak Delia mention Papua itu tidak kekurangan orang-orang hebatnya gitu ya. Tapi kemudian mungkin tadi menyebutnya kita kekurangan orang-orang yang mungkin punya hati nurani melihat Papua lebih Papua lagi gitu. Nah, untuk menemukan atau kemudian menciptakan pemimpin yang tadi seperti Kak Delia pengen itu, ya kan kita pengen pemimpin Papua itu punya dalam hal memimpin itu bisa lebih punya hati gitu ya, lebih punya, ya kalau di Papua misalkan punya kedekatan dengan takut akan Tuhan misalkan gitu ya. Nah, yang bagaimana kita menemukan itu dari orang-orang muda Papua yang sedang mengembangkan dirinya di luar Papua ataupun di Papua sendiri. Menurut Kak Delia, kayak mana kita bisa mencari atau menemukan atau mungkin kita menyiapkan orang-orang muda ini untuk memimpin Papua yang lebih baik ke depannya, gimana ini? Kalau saya pribadi, ya tadi kakak sudah singgung bahwa kita takut akan Tuhan dulu. Karena kalau kita lihat bukan di Papua aja ya, di Indonesia ya. Seluruh Indonesia tidak ada yang ditakuti, Tuhan saja tidak ditakuti. Ya kan? Ya, betul kan? Sekali, jadi harus ada sesuatu yang ditakuti baru bisa. Mungkin bukan kita bilang kita manusia yang tidak ada adab, tidak, tapi ya harus ada yang ditakuti, yaitu salah satunya takut akan Tuhan. Papua butuh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena mungkin dengan takut akan Tuhan, dia akan menjalankan suatu kepemimpinan tuh berdasarkan panutannya itu. Panutannya seperti saya Kristen, saya melihat Tuhan Yesus sebagai panutan saya. Jadi cara memimpin dia tuh seperti bagaimana, saya akan mengikuti dia. Kayak begitu. Mungkin lebih ke religi ya, kita sudah masuk ke religi. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Jadi mungkin kayak begitu. Mungkin dia akan mau melakukan hal-hal yang di luar relnya, di luar kebijakannya itu, dia akan mikir, panutan saya melakukan hal seperti ini. Masa saya mau melakukannya di luar ini gitu. Mungkin itu akan menjadi tekanannya sendiri dalam internal dia sendiri kayak gitu. Nah, menarik jadinya kan. Jadi mendorong kepemimpinan tidak hanya di Papua, tapi kita kalau hari ini kita bicara konteks Papua, memang banyak hal gitu ya yang harus kakak-kakak yang sedang mengupayakan pendidikan dengan kualitas perbaikan diri gitu ya di tanah rantau, sama juga misalkan dari daerah lain juga, tidak hanya Papua, mereka juga sedang memperbaiki diri untuk besok-besok memimpin daerahnya gitu ya. Dalam hal ini memimpin Papua bisa jauh lebih baik. Nah, terkait dengan ini potensi yang dimiliki oleh Papua gitu ya, bukan hanya alam. Nah, sumber daya alam, aku pikir Papua diciptakan kala Tuhan sedang jatuh cinta. Jadi itu hal menariknya dari Papua sebenarnya. Nah, kalau potensi sumber daya manusianya dari misalkan seberapa besar kemudian semangat anak-anak muda yang sedang berada di luar Papua atau di Papua sendiri untuk
melakukan perubahan Papua jauh lebih baik ini, menurut Kak Delia masih ada ruang-ruang dan semangat itu enggak sih? Kalau semangat, teman-teman Papua pasti semangat. Oke. Tetapi kembali lagi ke tempat mereka, kampung halaman mereka. Mereka di sini sudah semangat menggebu-gebu mencari ilmu dan lain-lain. Di sana kembali nggak ada lapangan pekerjaan. Oke. Jadi mungkin semangat mereka turun gara-gara lapangan pekerjaan, dan mungkin mereka dipandang ini juga nih yang menjadi sesuatu yang mengusik otak saya. Pendidikan di Papua kenapa dibedakan dengan pendidikan di Jawa? Padahal kita sama-sama satu negara nih. Kenapa ketika PNS mau diseleksi, Papua punya standar nilainya tuh Jauh lebih tinggi? jauh lebih rendah. Malah jauh lebih rendah? Jauh lebih rendah. Oke. Di luar Papua tinggi. Oke. Maksudnya ini kalian meragukan kapasitas kami nih, gitu kan? Oke. Iya kan? Iya. Berarti gitu Menarik, kan? Menarik itu. Meragukan Betul. kapasitas kami. Betul. Jadi itu kan menjadi hal-hal kayak begini menjadikan image atau perspektif teman-teman luar Papua terhadap kami. Nilai mereka rendah, jadi mereka masuk PNS tuh gampang. Hello. Ya, menarik. Betul. Iya kan? Kalau mau diuji, sinilah kita uji. Oke. Iya kan? Maksudnya kami juga banyak mahasiswa yang tidak kurang lah. Maksudnya tidak kurang untuk beradu argumentasi, beradu soal otak ya. Jadi bukan luar Papua yang membuat diri kami, karakter kami mati, tapi dalam orang dalam sendiri. Jadi tolonglah orang-orang dalam, jangan gitulah. Kita sama-sama mau mengembangkan kita punya negara dan mengembangkan kita punya Papua itu ke depannya kayak gitu. Jadi sedih kalau ngomong Papua. Iya, betul. Menarik sebenarnya. Jadi ya masih ada pembedaan standar gitu kali ya, betul. gitu ya, pembedaan standar ketika dalam mau masuk menjadi aparatur sipil negara, standarnya tertentu, terus kemudian untuk kepentingan pekerjaan lain standarnya berbeda, gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Ada input dari teman-teman yang lagi menikmati? Mungkin kurang dipublish apa ya Papua nih secara keseluruhan. Mungkin mereka cuma melihat Papua tuh ini loh Papua yang asli, padahal itu pedalaman sana. Mereka lihat Papua dari pedalaman, jadi mereka tidak sorot yang tempat-tempat yang sudah berkembang ini. Jadi mungkin lebih ke mempublish Papua lebih ke seluruhannya, tidak di satu-satu titik aja. Berarti soal branding, misalkan melihat Papua itu secara masih alami, terus kemudian kehidupannya masih tradisional gitu. Jadi di branding seolah-olah tidak punya kapasitas pengetahuan gitu. Mungkin seperti begitu. Bisa jadi. Nah, ini juga menjadi menarik karena memang ketika kita melihat Papua yang pertama kita lihat adalah alamnya. Ketika kita bicara alamnya, pasti kita bicara soal pola kehidupan alami Papua. Tetapi kemudian ya tadi kegelisahan yang dari Kak Delia itu melihat sekali-sekali melihat Papua dengan sumber daya manusia yang juga punya kualitas sama gitu loh dengan daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Betul sekali. Menarik. Berarti ada tugas menarik dari kakak-kakak termasuk Kak Delia dan kakak-kakak dari Fokmapa gitu ya, untuk bagaimana kemudian memberitahu bahwasanya selain alamnya, karena Papua diciptakan saat Tuhan sedang jatuh cinta gitu ya, juga ada sumber daya manusianya yang juga hari ini sedang bertumbuh dan berkembang, bahkan mungkin tidak kalah dengan wilayah-wilayah lain gitu ya. Betul. Nah, dalam konteks ini kakak-kakak di Fokmapa gitu ya, untuk menguatkan teman-teman atau adik-adik yang baru, mungkin ini kan baru masuk tahun ajaran baru nih. Nah, ini gimana memancing minat mereka untuk ayo bicara Papua, tapi bicara Papua untuk pengembangan Papua ke depannya gitu. Kalau saya kebetulan saya ketua Fokmapanya, jadi
Saya selalu tekankan ke mereka tuh, Oke. jadi datang ke sini untuk kuliah, ya cari ilmu seperlunya, Ya. atau lebih bagus lagi sebanyak-banyaknya Ya. untuk mengembangkan tempat kami. Jadi kami Ya. di Fokmapa itu mungkin lebih mengajak teman-teman untuk mengembangkan intelektualnya lebih. Oke. Kalau bila perlu di kampus menyelenggarakan suatu kegiatan, kita yang mendominasi kayak gitu. Jadi, Mengambil peran mengambil ya. peran lebih penting. Ya, Terus betul. setiap organisasi pasti abang juga pernah dengar kalau organisasi kami anak-anak Papua ditaruh di keamanan. Ya, lebih banyak ke sana ya kalau Lebih kalau banyak ke struktur panitia di keamanan ya. Heeh. Ya, oke. Kepanitiaan pasti kami ditaruh ke keamanan. Ini Jarang kenapa kemudian nih? ditempatkan di seksi acara misalkan gitu ya. Itu dia. Atau steering komite. Mungkin bisa jadi ketua panitianya Ketua gitu. panitia. Oke. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan juga. Ini kenapa? Terus teman-teman kami pasti senang gitu kayak, wah kami masuk ke panitiaan, tapi kau ditempatkan di keamanan loh. Dari situ hal-hal kecil begini Ya, selalu kita bicara di dalam internal Fokmapa kami, bahwa kalau bisa keamanan tuh kita nggak anggap itu suatu kepanitiaan. Nggak usah pikirkan keamanan gitu. Nggak usah pikirkan keamanan. Kenapa? Kalau kita bisa kepala, ngapain kita mau ekor kan? Iyalah, betul. Benar gitu. Bukannya mau sombong atau mau gimana, tapi ya kita harus memiliki ekspektasi target setinggi-tinggi mungkin kan. Ya. Masa cuma berhayal-hayal saja kita sebatas keamanan. Ya menghayal kan kita harus menghayal Setinggi-tingginya lah gitu ya. Setinggi-tingginya ya kan. Ya. Ya kayak gitu. Jadi di Fokmapa itu sendiri yang tadi saya bilang bahwa sudah pakai logat. Sebenarnya saya tidak mau kasih tunjuk saya punya logat, tapi Tidak apa. suka luar. Pakai logat juga baik. Jadi baru-baru ini kami melakukan nonton film, bedah buku, itu salah satu hal-hal yang menunjang kita ke depannya. Ya. Mungkin kayak begitu. Oke. Nah, ke depannya nih. Aku ada satu. Apa itu? Kalau dari kami sendiri, ketika kami ada kumpul atau rapat entah itu rapat untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan berikutnya, kami akan ada satu sesi yang dimana kami menanyakan pendapat masing-masing. Jadi dari hal kecil ini maksudnya memberikan waktu untuk mereka berpendapat, ini sudah mengajarkan mereka untuk menyuarakan atau menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka mendorong diri sendiri. Oh ya, aku harus berpendapat begitu. Jadi dari situ kami nanti ada pembentukan panitia. Jadi ada satu program untuk pembentukan panitia. Itu nanti teman-teman ini harus berani untuk mengajukan diri. Jadi mengajukan diri untuk menjadi suatu figur yang penting di dalam sini. Tidak didorong-dorong, kau ya gitu. Kamu. Jadi kami di sini membuka peluang untuk teman-teman, ayolah cewek cowok semuanya sama kayak gitu. Apa gunanya emansipasi wanita? Contohnya saya. Sombongnya sombong. harus. Ya. Maksudnya kayak gitu. Jadi teman-teman diajak untuk jangan bilang saya tidak bisa dulu. Maju dulu walaupun di depan nanti banyak tantangan, ya ada kami yang membackup nanti atau membacking, tetap kami mengayomi teman-teman untuk menghadapi semua itu. Tapi dari diri kamu dulu, kamu maju mengambil tanggung jawab ini, beban moralnya kamu, terus kami akan sama-sama menghadapi semua itu. Jadi mereka sudah ditanamkan dari awal mereka masuk Fokmapa bahwa kami harus berani, dan ketika keluar dari Fokmapa mereka ya ambil seperti yang kami ajarkan itu. Jadi mereka nanti balik bilang, kakak terima kasih karena sudah mengajarkan kami berani. Berani untuk ambil tanggung jawab, berani untuk ambil kepala bukan ekor. Jadi itu menjadi suatu kebanggaan buat saya dan teman-teman 2019 yang sama-sama membangkitkan Fokmapa. Karena perlu diketahui bahwa Fokmapa sebelum-sebelumnya udah vakum. Tapi kami 2019, angkatan 2019 menginisiatif untuk membangkitkan Fokmapa kembali dengan sekarang puji Tuhan sudah banyak sekali figur-figur yang akan kedepannya mungkin menjabat di
keorganisasian dalam kampus, saya yakin akan kepala-kepalanya anak Amin. Papua. Amin. harus. Yes. Organisasi-organisasi itu jadi semacam kayak apa? Wadah buat teman-teman ini berlatih mengasah skill dan Betul. fungsi sebagai pemimpin. Jadi Iya. inkubasi untuk calon-calon pemimpin Papua ke depan. Betul. Oke. Menarik, aku sudah ada. Saya cuma habis bahan. Oke. Baik, terima kasih Kak Delia sudah hadir di Yoi. Papua Corner-nya salah satu kanal YouTube di satu nama. Nanti bisa disaksikan di kanal YouTube-nya, dan juga untuk sobat-sobat Papua Corner bisa menantikan tayangan diskusi kita terkait dengan pemimpin gitu ya. Bagaimana anak muda Papua ingin Papuanya maju, bukan hanya pengen tapi mereka menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin itu. Nah, untuk menutup ini satu kata tentang Papua. Satu kata. Indah. Oke. Dari kakak yang di depan, satu kata tentang Papua. Kaya. Kalau dari Pak, Luar biasa. luar biasa. Dua kata, satu kata. Dijadikan satu aja. Satu kata tentang Papua. Satu kata tentang Papua. Potensi. Baik. Indah kaya potensi. Nyambung, Bang. Sampai bertemu di Papua Corner berikutnya. Nanti akan banyak orang-orang muda Papua, kawan-kawan Papua yang akan hadir di podcast kita ini. Sampai ketemu di cerita ngobrol episode berikutnya. Apa penutupnya? Jangan lupa subscribe. Oke, baik. Subscribe. Oke, jangan lupa like, komen mungkin jika ada ide-ide menarik, dan subscribe ya. Biar channel ini juga berkembang, ada input masukan untuk Papua ke depan atau untuk Indonesia ke depan. Bisa di komen itu misalnya siapa yang bisa diajak nih buat ngobrol di sini. Ah, iya, termasuk request itu. orang. Untuk yang di komen itu boleh request gitu ya. Siapa nih anak muda Papua atau mungkin ada generasi Papua yang bisa kita ajak duduk untuk bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih Kak Delia. Yoi. Salam Oh, iya. sehat, semangat selalu. Satu kalimat buat teman-teman, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke.